serta penyelidikan untuk mengungkap identitas korban. Berangkat dari situ, Kasus pembunuhan siswi berinisial HMZ, 17 tahun, warga Patian Rowo, Nganjuk, yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Jilu, Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, akhirnya terungkap. Kapolres Malang Muhammad Taat Resdi bersama jajaran termasuk perwakilan Bareskrim Polri dan Polda Jatim menggelar konferensi pers pada Selasa 24 Februari. Dan untuk informasi selengkapnya, pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis Surya Malang, rekan Luluul Isnainiah. Silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Nurma. Dapat saya sampaikan bahwa kasus pembunuhan di Jabung, di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang pun akhirnya telah menemukan titik terang. Dalam hal ini korban yaitu HMZ berusia 17 tahun, asal Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, telah terungkap siapa dalang di balik pembunuhan dalam hal ini. Petugas kepolisian dari Polres Malang beserta Satreskrim Bareskrim Polri maupun dari Jatanras Ditreskrim Sus Polda Jatim telah bekerja sama untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan dari gadis tersebut. Selanjutnya, pada kesempatan ini dari hasil penyelidikan telah ditemukan bahwa pelaku dari pembunuhan adalah YDF berusia 22 tahun, warga Kecamatan Jabung. Untuk proses pembunuhan sendiri, peristiwa ini terungkap pada Selasa tanggal 17 Februari 2026 lalu, di mana ada salah seorang warga yang menemukan sosok mayat mengapung di pinggir sungai atau di tepi sungai Jilu, kawasan Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Untuk kondisinya sendiri pun cukup mengenaskan dengan tali tangan terikat dan juga mulut tersumpal kain. Selanjutnya, dari proses identifikasi telah ditemukan identitas korban dan juga pelaku. Untuk pelaku sendiri diamankan pada Sabtu kemarin, tepatnya di rumah kontrakan ataupun rumah kos dengan tanpa perlawanan. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Satreskrim Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, antara korban dengan pelaku awalnya bertemu di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 11 Februari 2026. Saat itu, pelaku dengan korban mengendarai sepeda motor korban menuju ke Malang dengan melewati rute di Kabupaten Kediri, Kota Batu, kemudian Kota Malang. Namun pada saat di pertengahan jalan, sepeda motor milik korban tersebut mengalami kerusakan, sehingga korban harus menginap di rumah saudaranya yang ada di Kota Malang. Setelah beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 13 Februari 2026, antara korban dengan pelaku kembali bertemu, tepatnya di kawasan Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Di kurang lebih sekitar 50 meter di dekat rumah pelaku, mereka sempat cekcok dengan mempermasalahkan terkait sepeda motor yang sebelumnya sempat rusak. Dalam hal ini dapat disinyalir karena masalah ekonomi ataupun biaya untuk melakukan servis di sepeda motor milik korban. Karena pelaku merasa naik pitam, kemudian ia pun tega mencekik leher dari korban sendiri hingga tak sadarkan diri. Namun pada saat itu pelaku mengira bahwa korban sudah mengembuskan nafas terakhir, namun ia mendengar suara rintihan dari korban. Sehingga hal ini membuat pelaku gelap mata dan ia pun pulang ke rumah untuk mengambil cangkul dan juga karung. Selanjutnya pelaku pun mengubur korban secara hidup-hidup atau bisa dikatakan masih hidup berdasarkan hasil otopsi, di mana menguburnya itu pun di tepi Sungai Jilu. Namun untuk kedalamannya hanya sekitar 50 cm. Setelah itu pelaku pulang ke rumah, namun ia memilih untuk tinggal di rumah kos yang ada di Kota Malang. Beberapa hari kemudian jasad korban terlihat mengapung kurang lebih 500 meter dari titik pertama korban dikubur. Ada dugaan bahwa korban ini terkena luapan air sungai yang beberapa hari ini memang debitnya cukup tinggi.
Baik, demikian rekan Nurma yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jilu, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Jadi pada tanggal 17 Februari tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, terdapat informasi dari masyarakat yang mencari air di sekitar sungai Sukopuro tersebut bahwa melihat adanya mayat yang mengapung. Kemudian terhadap dari tersebut, tim gabungan dari Satreskrim identifikasi serta dari unit Reskrim Polsek Jabung melaksanakan pengamanan TKP serta penyelidikan untuk mengungkap identitas korban. Berangkat dari situ kita berhasil mengidentifikasi korban dan juga mencocokkannya dengan berbagai data terkait informasi orang kehilangan, di mana terdapat salah seorang warga perempuan umur 17 tahun, remaja umur 17 tahun ini yang menghilang semenjak tanggal 11 Februari dari Kabupaten Nganjuk. Setelah kami melakukan pengungkapan, kami melakukan penyidikan, maka terungkap bahwa tersangka adalah berinisial YEF, laki-laki umur 22 tahun, bersama dengan korban pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 berangkat bersama-sama menggunakan motor korban dari Kabupaten Nganjuk menuju Kediri, kemudian Kota Batu hingga Kabupaten Malang. Dan setelah itu diketahui bahwa kendaraan dari korban mengalami kerusakan, sehingga setelah itu korban menginap di rumah salah satu keluarganya di Kota Malang. Dan pada 13 Februari, tepatnya hari Jumat, korban bersama dengan tersangka mengendarai motor di sekitar rumah tersangka, yaitu di Kecamatan Jabung. Kemudian terdapat cekcok. Setelah terdapat cekcok tersebut, karena amarah dari tersangka YDF ini, tersangka mencekik korban hingga tidak sadarkan diri. Kemudian setelah mencekik, ternyata masih terdapat rintihan sakit dari korban, sehingga tersangka melepaskan pakaian dari korban dan menyumpalkan pakaian dalam berupa BH warna pink ke dalam mulut korban untuk tidak bersuara. Setelah itu tersangka merasa panik dan ingin merasa bahwa korban sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, sehingga tersangka kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari TKP tersebut untuk mengambil karung untuk membuang jenazah korban ke Sungai Sukopuro. Namun melihat karena adanya potensi ditemukan oleh masyarakat maupun oleh warga sekitar, maka tersangka kembali lagi kemudian mengambil 2 sak semen dan cangkul untuk mengubur korban. Sebelum membuang jenazah korban, tersangka mengikat korban menggunakan pakaian-pakaian korban, antara lain tali kawat genggam pengikat, tali jumper ujung tali yang berada dari jaket tersangka, kemudian tali ban untuk mengikat tangan, kaos warna hitam, celana panjang warna hitam, celana dalam warna putih bunga, kaos tank top warna kuning hijauan, dan tali rambut warna kuning kombinasi hijau. Ini semua digunakan untuk mengikat tangan dan kaki tersangka, tangan dan kaki korban. Kemudian setelah itu tersangka datang ke tepi Sungai Sukopuro, tepatnya di dekat dam atau di dekat bendungan, kemudian mengubur korban menggunakan cangkul sekitar 50 cm, kemudian menguburnya menggunakan tanah dan juga adukan dari semen tersebut. Kemudian 4 hari setelah itu, pada tanggal 17 Februari, tepatnya hari Selasa, jenazah korban ditemukan oleh masyarakat sekitar 500 meter jarak sekitar dari tempat penguburan korban tersebut. Setelah melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan, tentunya di backup tentunya langsung oleh Bapak Kasat Reskrim dan Bapak Kasubdit Jatantras. Pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, tim gabungan berhasil menangkap tersangka berdasarkan barang bukti di kosannya